Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani al-asatidha wa abnai at-talabah, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Haqiqatan al-yawm سنستمع إلى توجيهات من فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سيد حسونة حفظه الله تعالى، كما هي العادة في كل الأربعاء، إما من شيخنا وإما من الشيخ دكتور منكر حفظهم الله تعالى. وقد استأذنت من شيخنا، وآسف أنني نسيت أن أنبه بأن هذا اليوم يتشرف المعهد بزيارة أحد الأساتذة وأحد إخواننا من أستراليا، الأستاذ معاد فيليبس، معاد بيتر ليلي، هكذا. نعم. وقد زارنا أمس، ولكن كانت زيارة قصيرة، ولذلك طلبت منه أن يزورنا مرة أخرى هذا اليوم لنستمع إلى معلوماته وإلى خبراته الكثيرة، وخاصة في مجال البحث العلمي، علما بأن الأستاذ باحث في علم السياسة، وخاصة ما تتعلق بإندونيسيا، politics and Indonesian studies، هكذا. فانتهازا لهذه الفرصة، طبعا الأستاذ من أستراليا، ساكن في ملبورن أستراليا، ويعمل في تشارلز داروين يونيفرسيتي. لا أدري هل يحدثكم بالإنجليزية in English or in Indonesia. المهم سنستمع إلى معلوماته، إن كانت بالإنجليزية فبدون ترجمة، نعم، كما هي العادة عندنا بالعربية بدون ترجمة. أنتم تبحثون في جوجل ماذا يقول، نعم. فنعيد فرحنا وتكريمنا لهذه الزيارة الجميلة لأستاذنا وأخينا معاد، وانتهازا للفرصة نترككم معه، فليتفضل مشكورا ومأجورا. The floor is yours. هكذا. تفضل مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih baik pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Asif, bahasa Arabku sangat kurang, jadi tidak mampu pakai bahasa Arab, tapi paham 90% yang Ustadz ucapkan tadi. Jazakumullah khairan untuk hospitality para Ustadz di sini. Saya sangat senang bisa ketemu dengan para Ustadz dan para santri di sini. Saya agak sering ke Sulawesi
Hand? Use my hand? Okay. Makasih. If I get stuck, saya akan pakai bahasa Inggris sedikit, jadi maafkan saya. Awalan ada hubungan dengan Indonesia, apalagi di Sulawesi, karena istriku orang sini, orang Bugis Bone. Jadi bukan tempat asing bagi saya. Ya. Dan saya sangat suka ke Makassar dengan Sulawesi Selatan lain karena cocok dengan budaya sini, karena orangnya seperti saya sering bilang ke Ustadz ini, suka orang yang langsung to the point, tidak ada basa-basi. Kalau kita baik sama orang Indonesia Timur, kurang baik sama kami. Kalau jahat lagi. Jadi itu cocok. Seperti orang Australia juga. Orang Australia biasanya begitu. Tapi kadang-kadang jahat dari awal kalau orang Australia, tidak seperti orang Sulawesi Selatan. Ya, jadi saya mau ceritakan sedikit tentang journey cari ilmu sedikit di sini, dan journey untuk perjalanan ke hidayah juga, karena saya dari keluarga non-muslim. Jadi saya lahir di Melbourne di Australia, bagian yang paling jauh dari Indonesia, 6 jam ke Bali, terus 2 jam ke Makassar, jadi lumayan jauh Australia Tenggara. Jadi saya masuk Islam waktu saya selesai SMA di Melbourne, karena dari dulu saya selalu tertarik sama ilmu politik. Bapakku juga pengamat politik, dan itu di tahun 2004. Jadi saya di waktu itu isu September 11 masih panas, dan kalau orang sebut Islam itu selalu disebut dengan September 11 dan masalah terorisme. Jadi kalau saya mulai belajar tentang politik, pasti ada isu Islam. Sebelum itu saya tidak tahu banyak tentang Islam, tapi ada temanku di kelas itu yang Muslim. Dia orang Eritrea di Afrika Timur, tapi lahir di Sudan. Jadi dia jadi teman akrab saya, dan saya jadi agak penasaran Islam itu apa. Karena mungkin ada orang yang di kelas kemarin yang saya sudah ceritakan, tapi sebelum saya Muslim, saya selalu percaya ada Tuhan yang satu, tapi tidak pernah ikut agama. Tidak pernah pikir logika atau mau ikut Kristen atau pasti bukan Yahudi karena tidak ada keturunan Yahudi. Cuma secara fitrah rasa ada Tuhan yang satu. Jadi sebelum saya tidur setiap malam, saya biasanya ucapkan doa, dan merasa itu normal. Tapi setelah ketemu teman, penasaran tentang Islam, dari dia jelaskan Islam itu ada tauhid, dan dosa yang tidak bisa dimaafkan itu syirik, ada nabi yang diutuskan untuk mendidik orang tentang itu, dan itu sangat masuk akal. Dan sesuatu yang dahsyat, setelah saya ucapkan syahadatain, sebelum saya masuk Islam selalu ada perasaan yang kesepian spiritual, seperti saya curi istilah dari Ustadz Ikhwan. Saya rasa sendiri meskipun ada teman, ada keluarga di sana. Tapi setelah saya masuk Islam, tidak pernah ada perasaan itu, seperti ada tolongan dari Allah. Yaitu sesuatu yang apapun sejelek situasi di hidupku, tidak pernah ada rasa sepi seperti itu. Jadi itu salah satu manfaat yang mungkin orang dari lahir masuk dari keluarga Muslim tidak tahu bedanya hidayah dengan hidup tanpa hidayah. Jadi setelah saya masuk Islam umur 18 tahun, saya masuk ke kuliah S1 di New Zealand karena bapakku tinggal di New Zealand. Fokus ke ilmu politik dan sampai skripsiku tentang revolusi Iran. Sebenarnya tidak mau revolusi Iran, maunya tentang Ikhwanul Muslimin di Mesir.
Tapi di kampusku di zaman itu tidak ada banyak informasi, tidak ada banyak data tentang Ikhwanul Muslimin, dan guruku pernah tinggal di Iran, jadi secara terpaksa harus Iran. Jadi setelah itu, setelah saya lulus di 2009, saya pindah ke Indonesia, tinggal di Jakarta, pokoknya di Pondok Cabe kalau ada orang yang tahu Jakarta. Waktu saya di sana saya mengajar bahasa Inggris dan sempat ketemu istriku. Jadi tinggal di Indonesia sampai 2013, baru bisa mendarat di Sulawesi Tenggara, di Kendari, tempat mertuaku di 2012 untuk pertama kali, dan bukan kali terakhir. Jadi setelah beberapa tahun kerja, saya balik ke kampungku sendiri untuk beberapa tahun kerja, punya beberapa anak sekarang. Terus ada perasaan mau cari ilmu lagi, jadi saya lanjut ke postgraduate, pasca sarjana, dan saya ambil karena sudah bisa bahasa Indonesia dan sudah ada pengalaman di sini, saya fokus ke politik Islam di Indonesia. Jadi fokus disertasiku tentang Pancasila dan Islam. Yang saya bahas di situ, saya tidak membahas kalau Pancasila sesuai dengan Islam atau tidak, karena itu tidak penting bagi disertasiku. Yang penting bagaimana di sejarah Indonesia Pancasila digunakan atau bisa dibilang disalahgunakan untuk menindas aspirasi umat Islam di Indonesia. Dan ada sebagian besar tentang Sulawesi Selatan di sejarah. Jadi fokusnya apa namanya? Gimana cara? Misalnya ada pemahaman sekuler tentang Pancasila dan agama di Indonesia yang selalu dipaksa untuk umat Islam diterima. Jadi pemahaman agama yang bisa dibilang agama resmi di Indonesia, misalnya di banyak UIN atau di sebagian dari NU yang dipromosikan oleh para sekuleris di Indonesia, dan mereka menggunakan pemikiran itu untuk menindas orang yang mau Islam yang lebih kafah. Itu fokus ke disertasi. Dan bagian kedua disertasi saya fokus ke bagaimana umat Islam di Indonesia mencoba melawani pemahaman itu. Dan ada pemahaman regionalis kayak di Sulawesi Selatan dan Aceh, juga tentang orang modern kayak Miumi dan Insist yang mungkin banyak yang sudah kenal. Jadi saya sempat ketemu Dr. Aryan Hussaini, Ustadz Bakhtiar Nasir, orang Bugis juga, Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi. Dan bagian terakhir tentang di disertasiku bagaimana Pancasila itu dijadikan pusat perang ideologi di zaman ini. Jadi orang yang pemikiran sekuleris bilang kaum muslimin itu tidak Pancasilais, dan banyak yang muslim di zaman ini bilang kalau para sekuleris kalian yang tidak Pancasilais sebenarnya. Jadi itu dijadikan pusat perang ideologi kalau pakai istilahnya. Jadi sekarang sudah wisuda beberapa bulan lalu, dan sekarang saya ke Makassar cari kesempatan untuk tinggal di sini. Jadi minta doa kalian, mau bawa keluargaku di sini untuk tinggal di sini lagi seperti dulu. Ya itu kesimpulannya. Mungkin ada yang mau ada pertanyaan atau gimana? About Palestine? Oh iya, juga ada di sini. Saya anggota dari
organisasi Muslim di Australia, Stand for Palestine Australia. Jadi di Australia ada banyak golongan yang protes pro-Palestina, tapi kebanyakan itu tidak berbasis Islam. Jadi saya dengan beberapa teman ada organisasi mau representasi umat Islam di protes dan gerakan itu. Jadi mungkin kalau boleh saya mau bicara sama beberapa orang di sini kalau dengan bisa promosikan di Instagram kami juga, karena kami mau promosikan atau mau dengar dari orang Indonesia bagaimana merasa persaudaraan sebagai sesama Muslim dengan orang Palestina. Meskipun namanya Stand for Palestine, itu untuk semua isu yang Muslim di dunia. Jadi sekarang banyak fokus ke Sudan juga dan masalah Uyghur di Cina. Bisa diskusi lebih lanjut, lebih lama setelahnya. Ya. Jadi jazakumullah khairan. Ada lagi yang bisa ditambah atau gimana? Hal min soal? Ada yang mau bertanya? Saya paham. Ya. Ya. Jadi pertanyaannya Ustadz, bagaimana situasi umat Islam di Australia kan? Ya. Yang di Australia itu paling banyak Muslim di Sydney dan Melbourne. Jadi lebih dari 80% umat Islam Australia ada di dua kota itu. Jadi secara ada kuat dalam beberapa bidang, lemah dengan beberapa bidang lain. Rasa persaudaraan bisa dibilang kuat di sana, karena yang saya lihat bukan hanya Australia, tapi di setiap tempat yang Muslim minoritas, rasa persaudaraan sangat kuat karena rasa ditindas oleh orang lain. Itu bisa dalam hal yang jelek pun juga. Ada preman Muslim di Australia, kalau lihat kami di jalan, mereka tidak ganggu kami. Kalau preman Muslim di Australia, kalau lihat perempuan berjilbab, pasti orang lain tidak berani mengganggu perempuan yang jilbab, karena tahu akan dihabisin preman Muslim di Australia. Tapi itu salah satu masalahnya, banyak preman Muslim di Australia. Jadi mungkin komunitas yang paling besar di penjara itu umat Islam. Ada banyak kemiskinan dibandingkan suku-suku dan umat lain di Australia. Umat Islam agak lebih miskin karena banyak yang keturunan pengungsi, banyak dari Somalia, Lebanon, Palestina, Suria, Sudan, begitu. Tapi ada kekurangannya yang the danger yang saya lihat yang sering terjadi, banyak yang kalau beberapa generasi di negara yang non-Muslim keluar dari Islam, ada yang tidak sholat, tapi ada yang sampai tidak Islam lagi gara-gara pengaruh budaya di sana. Jadi itu yang paling bahaya, dan itu mungkin Indonesia yang yang harus kurang yang sering ucap alhamdulillah karena tidak sadar di sini berkahnya tinggal di negara yang Islam itu kuat, apalagi di tempat kayak Sulsel yang agamanya lumayan kuat dibanding bagian lain. Min aina anta Ustaz? Masr. Itu perkiraanku dari aksen. Bisa bahasa Indonesia? Asif ya. Kalau orang pakai fusha seperti ini saya paham kebanyakan, tapi amia tidak bisa. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini saya paham banyak. Ya, ya. But pasif saya. Tidak bisa. La astati'.
Ada pertanyaan lagi? Oke. Kelihatannya sudah tidak ada. Tapi kalau saya bisa bertanya, pengalaman apa yang paling berkesan setelah masuk Islam? Paling bagus, berkesan. Gimana? Selain menikah. Kalau punya anak itu juga sama atau yang saya rasa yang paling enak mungkin bukan hanya satu saat, tapi rasa persaudaraan yang misalnya ya di sana sebelum saya Muslim ada banyak teman, tapi ukhuwah Islamiyah itu beda sekali dengan berteman dengan orang lain. Karena itu kami apapun yang dibutuhkan dibantu. Kalau ada masalah yang besar pasti ada, meskipun tidak kenal sama orang itu pasti langsung bantu. Kalau sama teman akrab di Australia tidak pasti mereka bantu. Jadi itu perbedaan yang paling enak setelah masuk Islam selain nikah dan punya anak ya. Itu akan direkam di sana atau? Jadi yang pertama nikah karena istri mungkin nonton. Terima kasih, syukran. Thank you for your inspiration for us. Terima kasih, syukran, dan pesannya, Masya Allah, kalau beliau merasa bahwa nikmat ukhuwah itu terasa, apalagi kita ini harusnya sangat terasa, kita rasa, apalagi sudah tinggal bersama-sama dalam kampus. Sesuatu yang harus kita jaga itu adalah persaudaraan kita. Jangan sampai kita kehilangan saudara. Nah, itu yang paling penting, dan persaudaraan itu saling menguatkan, saling membahagiakan. Saya kira demikian. Syukran, barakallahu fikum, Ustadz Muad atas kesempatannya, dan insya Allah mudah-mudahan karena beliau mau tinggal di Indonesia, insya Allah kalau beliau sudah tinggal mungkin ya kita sering-sering invite to our campus, insya Allah. Insya Allah, barakallahu fikum. Saya kira demikian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.